Oke teman-teman, jadi ini Sinta pindah tempat. Soalnya perasaan Sinta gak enak. Tadi waktu mau menjelang maghrib, itu tiba-tiba Sinta kayak ngerasa kurang enak aja di tempat itu. Terus akhirnya Sinta memutuskan untuk pindah tempat, dan pindahnya juga lumayan jauh jaraknya dari tempat yang tadi. Ini juga bintang-bintangnya lagi pada nggak muncul. Kalau waktu kemarin yang terakhir Sinta camping itu kan ada bintang-bintang. Nah ini sama sekali nggak ada, jadi benar-benar gelap dan cahayanya cuman dari baterai yang Sinta bawa. Terus ini Sinta juga belum ngediriin tendanya karena dari Sinta sendiri masih ragu mau ngedirin tenda apa enggak. Kalau enggak berarti balik. Kalau misalnya didirikan berarti ya tergantung nanti mau sampai pagi lagi apa enggak. Semoga Sinta kalau ngedirin tenda bisa sampai pagi lagi teman-teman. Oke teman-teman, kemarin Sinta sempat bacain komentar dari teman-teman, dan ada sedikit komentar, bukan sedikit, maksudnya ada beberapa komentar yang buat Sinta pengen ngelurusin ini. Karena ada teman-teman yang bilang kalau Sinta itu kemarin nggak camping sendiri, terus katanya sama Mas Yoga. Nah terus katanya lagi yang ngameramenin itu Mas Yoga, padahal situ Sinta sendiri, dan Sinta ngameramenin sendiri juga. Sinta belajar itu juga lama banget, diajarin sama Mas Yoga. Penaruhan kameranya yang baik itu gimana, terus biar jelas itu gimana, itu Sinta juga bolak-balik aturnya. Tapi nggak apa-apa, itu pendapat dari teman-teman, terus hak teman-teman buat percaya Sinta atau enggak itu urusan teman-teman. Sinta cuma mau ngelurusin ini. Sinta juga nggak minta teman-teman buat percaya sama Sinta kalau Sinta itu sendiri atau apa. Itu benar-benar pure hak dari teman-teman buat lihat video Sinta itu mau nilainya gimana. Terus Mas Yoga tuh sekarang sama Cindy kebetulan lagi di acara malam resepsi di desa, lagi lihat. Terus Cindy tuh sama Sinta kalau buat camping tuh kayak sendiri-sendiri gantian gitu. Sekarang lagi gantiannya Sinta buat camping. Tapi kalau misalnya lagi nggak mau atau lagi malas, itu juga Sinta enggak, mungkin kadang tetap Cindy yang camping juga tetap sendiri juga, kayak sendiri-sendiri gitu. Sinta sendiri, terus nanti Cindy sendiri. Mungkin nanti lain kali kita bisa camping berdua tanpa Mas Yoga. Tapi kalau misalnya Mas Yoga mau ikut juga nggak apa-apa. Oh ya, terus di sini Sinta mau sedikit bercerita, berbagi cerita waktu masa kecil Sinta dulu. Jadi waktu dulu Sinta itu kan tinggal di rumah almarhum Mbah Sinta. Di sana Sinta punya teman-teman Sinta itu banyak. Waktu itu masih kecil, gak tahu umur berapa. Intinya itu seingat Sinta kan lagi main petak umpet. Terus Sinta itu kebagian yang nyari orangnya. Nah di situ tuh banyak orang yang ikut main petak umpet, kayak
anak kecil di bawah lebih muda dari Sinta juga pada ikutan. Nah, waktu main petak umpet itu emang malam-malam. Nah, waktu itu mungkin kayak keluar dari rumah itu abis isya buat main petak umpetnya. Waktu Sinta jaga terus tiba-tiba nyari ke semak-semak, itu ada yang bilang, kan udah ada yang beberapa orang ketahuan, terus ada yang kayak ngebocorin katanya itu ngumpet di sana gitu kan. Waktu Sinta cari ke sana, itu tiba-tiba ada kayak putih-putih gitu loh. Nah, setahu Sinta gak ngehafalin baju mereka. Ya mungkin jadi mereka itu ada yang pakai baju putih, pikiran Sinta kan. Terus sama teman Sinta kita ke situ. Terus itu samperin tapi kayak masih ragu, terus ada yang bilang katanya itu bukan, itu kayaknya baju apa ya, kayak baju dijemur di semak-semak gitu. Semak-semak itu bukan semak-semak sih, apa ya di sini tuh namanya, tetean itu apa sih di situ, pokoknya daun tetean yang kayak yang dirawat dipotong-potong akhirnya kan bisa buat ngejemur baju gitu di atasnya. Nah, dikiranya itu terus Sinta deketin sama temen Sinta, ada 2-3 orang gitu. Terus setelahnya Sinta ngedeketin kan, ternyata itu bukan orang. Terus tuh otomatis, tapi Sinta tuh nggak lihat itu apa, kayak bisa dibilang itu tuh kayak hantu sejenis Mbak Kun gitu loh, Mbak Kun lah. Nah, terus ada tuh temen Sinta yang lihat kalau itu tuh terbang ke atas, tapi kan Sinta di situ udah kayak takut. Terus ada tuh kata-kata mutiara yang keluar. Nah, terus kayak ngucap astagfirullah. Terus teman-teman kan pada lari, tapi tuh ada yang kayak anak sekul itu tuh ngeliatin, tapi tuh sambil baca istighfar di dalam hati. Katanya itu lihat itu tuh terbang, basreng merinding. Nah, terus tuh waktu lihat itu terbang, tapi yang lihat itu cuma itu anak, tapi emang abis itu yang putih-putih di daun tetean itu tuh udah nggak ada. Katanya ada yang lihat mukanya itu kayak rata, tapi ya emang ada bola matanya, tapi kayak gimana ya, pokoknya nyeremin katanya, terus berdarah-darah. Nah, tapi kan Sinta nggak lihat sendiri, jadi tuh kayak nggak takut banget. Nah, posisinya di situ tuh perumahannya itu kayak emang di belakang rumahnya itu kayak bisa buat jadiin pemakaman gitu loh. Kayak ada beberapa orang yang udah dimakamin di situ. Gak tahu kenapa bisa dimakamin di situ, tapi di situ tuh bukan pemakaman umum yang biasanya buat tempat pemakaman. Nah, sebenarnya pemakaman di situ tuh nggak terlalu jauh, tapi nggak tahu kenapa itu tuh ada beberapa orang yang emang dimakamin di belakang rumah mbah aku. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya lebak itu tuh isinya tuh kolam air. Di situ tuh katanya ada ikan apalah, terus sama ada hewan apa, tapi diliatin itu kayak cuman buat orang-orang terdahulu. Terus kayak kalau diceritain juga air itu katanya nggak bisa habis, kayak selalu ada dan selalu penuh sampai luber-luber, dan orang-orang itu ngegunain air itu buat mandi. Nah, di sampingnya itu kan ada sekolah, dan kayak ini tuh rumah mbah aku, terus di sini tuh lebaknya, terus di sininya ada sekolah tingkat, terus di sini itu ada rumah. Jadi lebak itu diantara belakang sekolah, belakang rumah. Nah, terus di samping sini itu kayak hutan, terus ada pohon bambu
yang katanya tuh dulu buat tempat pembuangan jenazah kayak orang penjajah itu lah yang udah meninggal. Makanya di situ katanya terkenal angkernya, kalau malam itu juga suka dikasih sajen gitu buat emang tradisi. Terus kalau misalnya nggak dikasih kayak lupa gitu, ada aja hal yang ya pokoknya kayak diliatin sesuatu gitu. Terus ada juga di daerah situ tuh orang yang dibawa celeng tuh. Nah itu kebetulan itu bapaknya temen aku, temen dekat. Nah terus tuh dibawa selama 3 hari, dicariin gak ketemu, ternyata diumpetin di belakang bambu itu yang terkenal angkernya. Dan di bambu itu orang-orang tuh udah pada nyariin, tapi emang nggak ada, katanya tuh bahasanya tuh pokoknya ditutup gitu loh, ditutupin supaya nggak kelihatan sama si makhluk gaib itu. Ya nggak tahu makhluk apa, intinya nggak dikelihatanin. Terus setelah 3 hari itu pulang sendiri, tapi dengan ekspresi itu udah berbeda, kayak orangnya jadi linglung. Terus tapi waktu dikasih makan tuh katanya dikasih makan mie, tapi bukan mie itu tuh, sepenglihatan dia tuh mie tapi aslinya tuh kayak cacing. Terus dikasih makan apalagi lah, tapi dari penglihatan bapaknya temen aku yang diculik sama celeng itu tuh kayak makanan biasa yang kita makan, tapi aslinya itu kayak hewan-hewan yang harusnya tidak untuk dikonsumsi. Nah itu tuh kayak mungkin jadi mitos juga, kalau maghrib itu katanya nggak boleh jalan sendirian, apalagi di tempat sepi. Terus nggak boleh sambil ngelamun, katanya takut dibawa celeng apa ya namanya, iyalah itu. Terus tapi tuh kadang tuh Sinta anaknya tuh kalau belum ngalamin jadi tuh kayak kurang percaya sama itu, tapi sering dibilangin sama orang-orang juga kalau misalnya lagi maghrib ke warung atau apa tuh dibilangin lebih baik ke warungnya nanti aja, kalau enggak ditemenin gitu ya, karena setiap jalan pasti kan nggak selalu perumahan, apalagi di sini juga ya nggak selalunya perumahan, pasti ada satu tempat sepi. Terus di jalan rumah yang sini Sinta tuh yang di sana ada jalan yang menuju kuburan juga, di sini juga kuburannya dekat, tapi Sinta nggak akan ke kuburan sih. Itu sih cerita dari Sinta. Ceritanya mungkin jadi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu soal petak umpet yang melihat Mbak Kun, terus sama cerita tempat yang katanya angker, tapi emang angker sih, kayak emang hawa di situ juga dingin. Tapi Sinta juga sekarang udah jarang kesana. Terus mungkin mitos-mitos kayak gitu tetap ada ya. Terus jadi kita itu kayak tetap harus menghormati tradisi setiap daerah, terus mengikuti, dan kita itu harus menghargai. Yang utama itu kita harus selalu berdoa supaya dilindungi dari segala mara bahaya, entah itu dari orang-orang jahat ataupun penglihatan yang kurang baik dan tidak enak. Itu dari Sinta. Mungkin kalau teman-teman ada juga yang mau berbagi cerita, bisa tulis di kolom komentar ceritanya apa, disingkat juga nggak apa-apa. Sinta itu suka denger atau baca-baca cerita horor gitu ya, walaupun Sinta penakut, tapi kan kalau baca itu kan dibacanya tuh kayak jadi ngerasain gitu, apalagi yang sampai kita itu bisa ngerasain kayak terjun juga ke dalam cerita itu, jadi kan kayak asik ya. Mungkin itu sih dari Sinta.
Oke teman-teman, jadi tadi Sinta itu dengar kayak suara tangisan gitu. Terus ini Sinta coba cari. Sebenarnya ini Sinta merinding, terus takut juga. Tapi Sinta karena lagi belajar buat jadi lebih berani sama mandiri, jadi Sinta coba cari suaranya. Kayaknya banyak dedaunan jatuh ngebuat jantung Sinta berolahraga. Ini Sinta lagi coba cari ya teman-teman. Sebenarnya kalau cuman ada daun jatuh atau suara kayak gitu tuh udah bisa buat Sinta merinding. Sama Sinta takut. Terus suaranya yang tadi juga gak kedengeran lagi. Tapi ini Sinta tetap coba cari dengan dua bola mata Sinta. Astagfirullah teman-teman, tadi Sinta dengar suaranya muncul di sini. Tapi Sinta samperin terus suaranya hilang lagi. Terus tadi ada satu pohon di dekat suara tangisan itu gerak sendiri padahal nggak ada angin. Terus pohon-pohon yang lain juga nggak pada gerak. Jujur ini Sinta takut banget. Astagfirullahaladzim. Sinta juga bulu kuduknya udah pada berdiri. Sinta udah panik. Ini Sinta lagi tetap ngeberaniin diri buat cari tahu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suaranya jadi kayak makin deket ke Sinta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini jantung Sinta benar-benar berdebar. Sinta takut. Sinta di sini sendiri. Sinta udah speechless, nggak bisa berkata-kata. Kayaknya Sinta bakal mutusin buat balik ke tenda lagi. Sinta nggak mau tahu. Ini nggak mau cari tahu lagi. Sinta udah cukup sampai sini kayaknya. Sinta pokoknya mau mutusin buat balik ke tenda. Oke teman-teman, jadi ini Sinta udah beresin semuanya. Terus Sinta kali ini memutuskan untuk pulang. Sinta udah nggak berani lagi. Terus tadi Sinta udah sempat telepon Mas Yoga sama Cindy tapi nggak diangkat. Jadi Sinta mau pulang sendiri aja. Kalau nanti misalnya Mas Yoga udah bisa ditelepon terus mau ngangkat, nanti Sinta nunggu jemputan dari Mas Yoga tapi di jalan sana. Terus Sinta mungkin cukup videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.